Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah nafa'ana bi'ulumi. Penjelasan tentang tidur, maksudnya mimpi-mimpi di dalam tidurnya para syekh radhiyallahu rahmatullah alaihim ajma'in. Sebahagian masyayikh, sebahagian guru berkata, saya bermimpi bertemu dengan Mutammim Ad-Dawraqi. Saya bermimpi bertemu dengan Mutammim Ad-Dawraqi di dalam tidur. Mutammim Ad-Dawraqi ini salah seorang di antara waliullah. Di dalam tidur mimpi itu saya bertanya kepada beliau, wahai tuanku, apakah yang diperbuat Allah denganmu? Apa yang diperbuat Allah denganmu? Mutammim Ad-Dawraqi menjawab, saya dikelilingkan dalam surga-surga. Lalu ditanyakan kepadaku, wahai Mutammim, adakah kamu menganggap baik sesuatu daripadanya surga itu? Saya menjawab, tidak, wahai tuanku. Maka dia berkata, jikalau kamu menganggap baik sesuatu daripadanya surga itu, niscaya saya serahkan kamu kepadanya surga, dan saya tidak menyampaikan kamu kepadaku. Ini seseorang guru bermimpi bertemu dengan aulia Allah yang namanya Mutammim. Dalam mimpi itu dia bertanya, bagaimana wahai syekh, wahai Mutammim, Allah menghadapi engkau, bagaimana Allah memperbuat dengan engkau? Ujar Mutammim, aku dibawa Allah keliling surga. Lalu ditanya, apakah engkau menganggap baik itu surga? Aku jawab kepada Allah, tidak. Maka Allah menjawab, jikalau kamu menganggap baik itu surga, niscaya engkau hanya sampai di surga dan tidak sampai kepadaku. Jadi ini mimpi memberikan pelajaran kepada kita tentang keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah. Ilmu yang dapat diambil dari mimpi ini adalah keikhlasan tentang beribadah kepada Allah. Ada orang yang beribadah kepada Allah karena dunia, untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan penghargaan, untuk mengejar kemuliaan dari manusia. Nah, ini beribadah karena dunia. Orang yang beribadah karena dunia ini belum tentu dia dapatkan dunia yang dikejarnya itu. Belum tentu. Ini beribadah supaya dimuliakan orang, belum tentu orang memuliakannya. Sedangkan surga sudah pasti kada akan didapatnya. Apalagi dia akan bertemu Allah, sangat jauh didapatkannya. Nah, ini karena dia beribadah karena dunia. Nah, kemudian yang kedua, orang beribadah karena surga. Nah, dia beribadah kepada Allah supaya masuk surga. Jadi motivasinya, dorongannya beribadah itu surga. Nah, orang seperti ini akan diberikan Allah dunia, akan diberikan Allah surga, namun tidak disampaikan kepada Allah. Tetapi kalau orang beribadah semata-mata karena menjunjung perintah Allah, atau orang beribadah karena mengharapkan atau mendapatkan keridhaan Allah, ini dapat ketiga-tiganya. Dunia akan didapatnya,
surga akan didapatnya dan dia akan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi mutammim tadi dikelilingi di surga, dikelilingi akan di surga. Baguslah surga nih, jadi mutammim kada. Jaka yang jadi ikam bagus surga ini, saya ikamnya sampai di surga aja, kada sampai kepadaku. Nah, jadi itu artinya kalau kita beribadah hanya terdorong oleh surga, kita akan masuk surga, tapi belum tentu kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita beribadah karena ingin dapat keridhaan Allah, kita beribadah karena menjunjung perintah Allah, itu surga pasti didapat dan kita akan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimimpikan Yusuf Ibn al-Husain di dalam tidur. Artinya ada orang bermimpi bertemu Syekh Yusuf bin Husain. Lalu ditanyakan kepadanya dalam mimpi itu, apa yang diperbuat oleh Allah denganmu? Impian ini sudah wafat, sudah bertemu Allah. Bagaimana Allah memperbuat dengan engkau? Yusuf ibn al-Husain menjawab, diampuni bagiku. Aku diampuni Allah. Diampuni Allah. Ditanyakan lagi, dengan sebab apa? Dengan sebab apa Allah mengampuni engkau? Apakah ada amalannya, atau apa bacaannya, atau ada apa sebabnya? Ia menjawab, saya tidak mencampur adukkan kesungguhan dengan main-main. Saya tidak mencampur adukkan kesungguhan dengan main-main. Artinya apa? Maksudnya bahwa aku akan mengucapkan sesuatu yang serius itu serius tanpa ada dengan sanda gurau. Artinya kayak Quran itu kan serius. Kadang-kadang disanda gurau kan digagaya akan menjadi bahan tertawaan. Hadis-hadis Nabi itu perkara-perkara yang jiddin, yang serius. Nah, kadang-kadang kita sambil menyampaikan hadis Nabi dengan sambil bergaya, sambil sanda gurau, bertertawaan, kadang-kadang. Kalam-kalam aulia, kalam ulama itu perkataan-perkataan yang jiddin, yang serius, yang mesti disampaikan dengan sungguh-sungguh. Nah, kada bisa disampaikan dengan sambil bertertawaan, sambil sanda gurau. Nah, dengan sebab aku tidak pernah mencampur adukkan yang serius dengan senda gurau, maka akhirnya Allah mengampuni dosa-dosaku. Nah, ujar Syekh Yusuf Ibn al-Husain ini. Jadi artinya kadang-kala kita menganggap remeh, menganggap inting, menganggap main-main, senda gurau, bertertawaan, berlucuan, kalau yang disampaikan itu kalam Allah, yang ditafsirkan itu Al-Quran, yang dijelaskan itu hadis Rasulullah, itu mesti dengan bujur-bujur, dengan serius. Nah, dengan sebab aku demikian, maka Allah mengampuni dosa-dosaku, ujar Yusuf bin Husain tadi. Dari Mansur bin Ismail, ia berkata, Mansur bin Ismail berkata, saya bermimpi bertemu dengan Abdullah al-Bazzar dalam tidur. Lalu saya bertanya, apa yang diperbuat oleh Allah denganmu? Mansur bin Ismail menjawab, Allah menyuruh aku berdiri di hadapannya. Maka dia mengampuni bagiku setiap dosa yang aku akui. Yang aku akui. Kecuali satu dosa. Sesungguhnya aku merasa malu mengakui dengannya dosa itu. Maka dia Allah menyuruh aku berdiri dalam keringat sehingga gugurlah daging mukaku. Lalu saya bertanya, ujar Mansur tadi kepada Abdullah al-Bazzar, apakah dosa itu? Dosa apa yang engkau tuh malu mengakuinya di hadapan Allah?
Mansur bin Ismail menjawab, saya memandang kepada pemuda yang bagus, amrat artinya. Lalu saya memandang baik akan dia, lalu timbul syahwat kepadanya. Maka saya merasa malu terhadap Allah untuk menyebutkannya. Nah, itu yang kada diampuni oleh Allah. Nah, jadi mimpi ini artinya hanya merupakan penjelasan daripada apa yang sudah ada di dalam agama kita. Mimpi-mimpi ini hanya sekedar menambah keyakinan terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, macam kita misalnya memperbuat satu dosa, kita mengakui dosa itu, kita minta ampun kepada Allah, itu kita diampuni oleh Allah. Nah, syaratnya kita minta ampun itu kita mesti menyebut dosa apa. Dosa apa? Tobat itu kita mesti, tobat itu artinya menyesali suatu dosa. Dosa apa yang kita perbuat itu? Jadi mesti dosa itu diterjemahkan, dirincikan satu persatu dalam tobat itu. Memang demikian syarat tobat tuh. Ya Allah, hamba pernah melakukan ini. Hamba telah menyesal dan hamba telah berhenti melakukannya dan hamba telah bercita-cita tidak ingin mengulangnya, maka ampunilah dosa hamba. Mesti. Jadi kada bisa kita secara global. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Nah, itu bukan tobat, itu hanya permintaan ampun. Kalau minta ampun kita boleh, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Secara umum tuh boleh aja kalau minta ampun. Tapi kalau tobat, nah itu mesti diakui satu persatu dosa kita. Macam kita misalnya, kita lawan orang ini banyak kesalahan nih. Kita mengambil hartanya biasa. Kita menggibahinya biasa, kita mengganggu keluarganya biasa. Lalu kita datang kepadanya, kawan lah, aku banyak salah lawan ikam, minta ridha. Ada kawaka itu. Kita jelaskan apa-apa garang kesalahan kita kepada kawan itu. Kita misal mengambil hartanya kada bapadah biasa. Lawan si A nih kita menggibahinya biasa. Kita memfitnahinya biasa, kita menyakitinya biasa. Kalau kita datang lawaninya, oh si A, wahai si A, aku ini banyak salah lawan nikah, minta ridha akulah. Ada kawaka itu. Mesti kita sebutkan satu persatu apa kesalahan kita kepada si A itu. Nah, demikian pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tobat itu kita akui dosa kita, dosa apa? Karena kalau kita kadang mengakui dosa apa, kita kadang kau menyesalinya. Secara global, ya Allah ampuni dosa. Kalau minta ampun itu boleh aja kepada Allah, ya Allah maghfir lana, ya Allah ampuni kami, ampuni dosa-dosa kami. Itu boleh aja dalam doa. Tapi kalau untuk tobat kepada Allah, itu mesti kita sesali, kita berhenti dan janji kadang mau ulang lagi. Nah, itu kan kaidah yang sudah maklum dalam bab tobat. Nah, ini dibuktikan dalam mimpi seorang waliullah, mimpi bertemu dengan Allah. Allah mengampuni dosaku, setiap dosa-dosa yang aku akui di hadapan Allah diampuni oleh Allah. Kecuali dosa yang tidak aku akui di hadapan Allah, itu kan diampuni Allah. Kenapa kadang mengakui dosa itu supan di hadapan Allah mengakui? Bahasa kitanya apa? Malu di hadapan Allah mengakui dosa itu. Pernah cangang kepada orang, pernah melihat orang menaksir lawan orang itu, kan malu di hadapan Allah mengakui. Nah, akhirnya dia didirikan di hadapan Allah dalam lautan keringat sehingga hancurlah, sehingga gugurlah daging-daging yang ada di wajahnya. Maka dia Allah mengampuni bagiku setiap dosa yang aku akui. Dosa yang aku akui. Hamba pernah riya, ya Allah, dalam sembahyang, minta ampun, ya diampuni. Hamba pernah menggibah seseorang, ya Allah, diampuni Allah. Hamba pernah mengeluarkan sembahyang dari waktunya, diampuni, diakui. Nah, ada satu dosa yang malu mengakui di hadapan Allah.
Kecuali satu dosa, sesungguhnya aku merasa malu mengakui dengannya. Nah, karena malu mengakui dosa itu, kada mau mengakui, kada tak ucap di hadapan Tuhan, akhirnya disuruh Tuhan berdiri dalam keringat sehingga gugurlah daging muka aku. Nah, jadi mimpi-mimpi ini hanya penekanan, mimpi-mimpi ini hanya adalah penjelasan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Nabi. Jadi mimpi-mimpi para aulia ini, mimpi para aulia bertemu dengan Nabi, lalu terjadi peristiwa pembicaraan, mimpi aulia dengan aulia lain, berbicara, berkisah, itu bukan ada hal baru, bukan ada hukum baru, kadada. Cuma itu hanya sekedar menambah keyakinan apa yang disampaikan oleh Rasul itu bujur adanya, benar adanya itu. Abu Ja'far As-Saidalani berkata, saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidur. Dan di sekitar beliau jamaah dari orang-orang fakir. Maka ketika kami seperti itu, tiba-tiba dalam mimpi itu langit terbelah. Lalu dua malaikat turun. Yang salah seorang dari keduanya di tangannya wadah cuci tangan. Dan di tangan yang lain kendi, jirat. Kemudian wadah cuci tangan diletakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mencuci tangan beliau, kemudian menyuruh kepada hadirin untuk mencuci tangan, sehingga mereka mencuci. Kemudian wadah cuci tangannya diletakkan di hadapanku. Lalu salah seorang dari kedua malaikat tadi berkata kepada yang lain, janganlah kamu tuangkan atas tangannya. Begitu sampai ke giliran seorang, malaikat kawan nang kawan, jangan dituangkan banyu ke tangan ini, karena ia tidak termasuk dari mereka. Ini bukan golongan Nabi ini, ada usah dibasuhkan tangannya. Abu Ja'far As-Saidalani. Lalu ujar Abu Ja'far dalam mimpi itu, saya berkata, wahai Rasulullah, bukankah telah diriwayatkan dari engkau bahwa engkau telah bersabda, sesungguh seseorang itu bersama orang yang ia cintai. Nah, wahai Rasulullah, kan engkau ada bersabda bahwa seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Baik di surga, di akhirat, kita akan selalu bersama orang yang kita cintai. Beliau bersabda, ya, ujar Rasulullah. Saya berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya saya mencintai engkau dan mencintai orang-orang fakir itu. Ulun ini bujur ya, bukan segulungan pian. Ulun ini bukan sahabat. Ulun ini bukan orang yang semajlis dengan pian. Cuma ulun ini termasuk orang yang mencintai pian, yang mencintai sahabat-sahabat pian. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada malaikat tadi, tuangkanlah atasnya. Tuangi, karena ia termasuk dari mereka. Nah, jadi ini mimpi ini memperjelas hadis Rasulullah yang menyatakan almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu di akhirat nantinya bersama dengan orang yang dia cintai. Walaupun kita kada semasa dengan mereka, walaupun kita kada seperti amal ibadah mereka, walaupun kita kada punya ilmu seperti mereka, tapi karena modal kita ini cinta kepada mereka, kita pun dapat seperti apa yang mereka dapat. Nah, itu hadis Nabi diperjelas dengan keadaan mimpi ini. Malaikat tadi bujur aja, ini menuangkan tangan Nabi. Lalu sekitar Nabi tadi dituangkan banyu basuh tangan, sampai giliran Abu Ja'far, jangan dituangi, ini bukan golongan mereka, ini bukan sahabat. Lalu ujar Abu Ja'far, wahai Rasulullah, ulun ini bujur aja kada sahabat, tapi ulun cinta dengan pian, cinta dengan sahabat.
Ujar pian siapa yang cinta dia bersama yang dicintainya. Ujar Nabi benar. Nah, Nabi suruh malaikat untuk menuangkan air membasuhkan tangan Abu Ja'far As-Sayyidalani tadi. Jadi ini mimpi menambah yakin kita bahwa hadis itu benar. Seseorang itu di akhirat dia akan bersama-sama orang yang dia cintai. Jadi artinya seseorang bisa mencapai satu kedudukan yang tinggi di akhirat bil mahabbah, dengan kecintaan. Kita kada bisa berjuang lawan Rasulullah, kita kada bisa beramal macam sahabat Rasulullah, kita kada pernah melihat mereka. Tapi karena kita ini selalu cinta kepada mereka, nah di akhirat kita akan dimasukkan dalam golongan mereka. Nah demikian pula orang yang dengan cintanya orang itu bisa orang ini masuk ke dalam neraka, walaupun dia tidak beramal dengan amal ahli neraka. Yang dicintainya ini orang yang kafir dengan Allah, yang dicintainya orang yang ahli maksiat kepada Allah. Ini sangat cinta kepada orang itu. Orangnya orang kafir, orangnya orang ahli maksiat. Ini cinta kepada orang itu. Selalu disebutnya ngarannya, selalu diingatnya di hatinya, dipasangnya gambar di kamarnya, di rumahnya. Padahal ini orang kafir, orang ahli maksiat. Nah walaupun dia ini orang Islam, ini bisa membawanya ke dalam neraka karena orang yang dicintainya itu masuk ke dalam neraka. Nah jadi jangan bermain-main dengan mencintai seseorang. Kalau kita cintai ini orang bagus, selamat, kita dapat keuntungan. Tapi kalau kita cintai ini orangnya orang yang kafir dengan Allah, yang kita cintai orang yang ahli maksiat kepada Allah, itu akan jadi dosa kepada kita. Itu bisa membawa kita kepada tempatnya, kepada tempat orang yang kita cintai itu. Ini dibuktikan dalam mimpi ini. Al-Junaid Al-Baghdadi berkata, saya bermimpi dalam tidur seakan-akan saya berbicara dengan orang banyak. Lalu berdiri di depanku seseorang malaikat seraya bertanya, paling dekatnya sesuatu yang dipakai mendekatkan diri oleh orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, apa itu? Malaikatnya bertanya kepada Junaid. Ini Junaid seorang yang berkisah. Junaid sendiri yang mengisahkan. Ya Junaid, aku bermimpi rahat ceramah, mimpi sedang ceramah. Tiba-tiba ada malaikat datang bertanya, amalan apa yang paling mendekatkan diri kepada Allah? Lalu aku jawab, amal yang tersembunyi dengan timbangan yang sempurna. Amal yang paling mendekatkan diri kepada Allah itu amal yang dilakukan secara rahasia. Ibadah yang dilakukan secara sir yang hanya diketahui oleh Allah. Itu yang akan ditimbang dengan timbangan yang sempurna di akhirat. Maka malaikat itu berpaling seraya berkata perkataan yang diberi petunjuk demi Allah. Ini jawaban yang benar demi Allah. Nah, jadi memang itu benar. Nah, dari hadis, dari Al-Quran bahwa amalan-amalan kita yang sifatnya sir, yang sifatnya rahasia, yang hanya Allah yang tahu, itu ditimbang dengan timbangan yang sempurna di akhirat. Nah, karena ini kada diganggu, kada digeruguti oleh apa juga pun. Karena kalau kita beramal secara terbuka, amal secara umum diketahui orang, itu bisa terganggu, bisa ada cedera amal ini, bisa ada ria, cuma riaknya sedikit, kada sampai menggugurkan seluruhnya, nah sudah berkurang, berusak amal kita. Barangkali amal itu ada kemasukan kena ujub, sudah mengurangi nilai amal itu. Kan ria itu kada seluruhnya menggugurkan amal. Ada ria itu hanya mengurangi nilai amal. Kalau ria itu jadi motivasi amal, jakanya kada ada orang, kok kada beramal. Nah ini menggugurkan amal. Jakanya kada ada orang kok kada beramal.
Cuma karena ada orang kok kalanggar ke masjid. Nah ini motivasi 100% ria. Ini menggugurkan amal. Ada ria yang kadang menggugurkan amal, cuma mengurangi pahala. Ini kada ada orang beramal, ada orang beramal. Cuma bila ada orang pina bergairah. Nah, bila kada ada orang beramal juga cuma kada bergairah. Nah ini diterima Allah, cuma kada sempurna amalnya karena ada digerubuti oleh sejenis ria itu. Nah kalau amal tersembunyi, amal yang sir yang hanya Allah tahu itu ditimbang sempurna. Nah, itulah amal yang paling mendekatkan diri kepada Allah. Lalu ujar malaikat, itu perkataan yang benar, jawaban yang diberi taufik demi Allah. Nah, jadi mimpi Junaid Baghdadi ini bukan apa artinya, bukan hukum baru kada, memang itu memang demikian, cuma hanya ditambah yakin dengan mimpi seperti itu. Dimimpikan Mujammi'. Mujammi' ini ngaran salah seorang aulia Allah dalam tidur. Artinya Mujammi' ini sudah wafat. Nah sudah wafat, ada orang yang masih hidup bermimpi. Lalu ditanya akan kepadanya, bagaimana kamu melihat urusan ini, urusan itu. Maka Mujammi' menjawab, saya melihat orang-orang yang zuhud di dunia, mereka pergi dengan kebaikan dunia dan akhirat. Ujar Mujammi', aku melihat di akhirat. Aku melihat di akhirat bahwa orang-orang yang zuhud dengan dunia itulah orang-orang yang pergi dengan kesenangan dunia dan akhirat. Artinya orang-orang yang zuhud itu memang orang-orang yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Itulah yang aku lihat sesudah aku mati, ujar Syekh Mujammi' ini. Nah, dan itu bujur apa? Quran sudah menyampaikan, hadis sudah menyampaikan bahwa kalau hendak nyaman di akhirat mesti bersifat dengan zuhud. Zuhud apa artinya? Artinya kada menomor satukan dunia. Orang yang kada gila dunia itu ya zuhud ngarannya. Ada orang gila dunia, biar sembahyang gak kada kan yang penting dapat duit, itu gila dunia ngarannya. Nang halal kan nang haram kan yang penting dapat duit. Nah ini gila dunia. Kalau zuhud itu orang yang mengambil dunia tapi kadang mengganggu akhiratnya. Dia ambil dunia karena itu bagiannya, tapi kadang melalaikan dia dengan Allah, kadang merusak hubungannya dengan Allah, kadang melanggar hukum Allah. Nah itu zuhud. Sebaliknya cinta dunia, nah ini orang yang tadi gila dunia itu. Jadi jar Mujammi', aku melihat di sana bahwa orang-orang yang zuhud itulah orang yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Seorang laki-laki dari penduduk negeri Syam berkata kepada Ala bin Ziyad, saya bermimpi melihatmu dalam surga. Saya bermimpi melihatmu dalam tidur seolah-olah kamu berada dalam surga. Biar seseorang nih, wahai guru, wahai tuan guru, ulun bermimpi melihat pian ini di surga. Lalu Ala bin Ziyad turun dari majelisnya dan menghadap kepadaku, kemudian berkata, mungkin syaitan menghendaki suatu perkara, lalu saya terpelihara daripadanya, lalu ia menentukan seseorang membunuhku. Jadi jar Ala bin Ziyad, mimpi ikam sampaikan kepadaku itu bisa membunuhku, karena kita kalaunya tertipu dengan ini membahayakan. Orang ada datang lawan kita, tadi aku bermimpi melihat ikam di surga. Kalau kita kada sadar tertipu dengan mimpi orang ini, lalu seolah-olah kita ini merasa bahwa kita ini sudah ahli surga, lalu kita berbuat macam-macam yang dilarang oleh Allah. Karena sudah banyak yang bermimpi, si fulan mimpi melihat aku ada di surga, si fulan mimpi melihat aku ada di surga. Ini bisa syaitan memperdaya seseorang.
Jadi ujar Sidin, ini syaitan hendak membunuh aku melalui ikam ini orangnya. Tapi aku terpelihara daripada itu, ujar Sidin. Muhammad bin Wasi berkata, mimpi itu menggembirakan orang mukmin dan tidak menipunya. Saleh bin Bashir berkata, saya bermimpi bertemu dengan Atha As-Sulami dalam tidur. Lalu saya berkata kepadanya, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Sungguh kamu telah lama bersedih di dunia. Atha As-Sulami berkata, ketahuilah demi Allah, Dia Allah telah membalas kepadaku yang demikian itu istirahat yang lama dan kesenangan yang kekal. Atha As-Sulami ini seorang daripada waliullah yang hidupnya banyak mengalami penderitaan hidup dalam sejarahnya. Hidup penuh dengan kesengsaraan dunia. Beliau wafat, ada orang bermimpi. Yang bermimpi ini ngarannya namanya Salih bin Bashir. Bermimpi, wahai Atha, bagaimana keadaan kamu di akhirat itu? Ujar Atha menjawab, demi Allah, Dia telah membalas kepadaku yang demikian itu istirahat yang lama dan kesenangan yang kekal. Lalu saya bertanya, ujar si Salih nih kepada Atha dalam mimpi itu, di tingkat yang mana kamu? Di tingkat mana kamu diletakkan oleh Allah? Ditempatkan oleh Allah? Atha As-Sulami menjawab, ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Artinya, saya ditempatkan Allah bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nah, ini dalam mimpi. Zurarah ibnu Abi Aufa ditanya dalam tidur. Zurarah bin Abi Aufa salah seorang waliullah terkenal di masa itu wafat, meninggal dunia. Muridnya ada bermimpi dalam tidurnya bertemu dengan gurunya Zurarah ini. Lalu ujar muridnya, apakah amal yang paling afdal menurutmu? Kan orang mati ini tahu dah di sana ini. Oh, ini yang paling bermanfaat di kubur, ini yang paling bagus di akhirat. Kalau sudah mati tahu bujur. Semua amalan itu bermanfaat kepada kita. Semua ibadah ini bermanfaat kepada kita. Cuma ada ibadah-ibadah tertentu yang lebih bermanfaat. Nah, ini untuk dikubur lebih bermanfaat. Yang ini untuk di padang mahsyar lebih bermanfaat. Yang ini untuk di Siratal Mustaqim lebih bermanfaat. Macam kita misal membaca Yasin. Yasin itu bermanfaat semuaan, baik untuk dikubur, baik di padang mahsyar, baik di Siratal Mustaqim. Surah Yasin itu bermanfaat. Tapi untuk urusan dalam kubur itu lebih bermanfaat surah Muluk daripada Yasin. Nah, untuk urusan dalam kubur, menghadapi himpitan kubur, menghadapi munkar nakir, itu lebih berguna surah Tabarak daripada surah Yasin. Walaupun secara umum Yasin itu berguna, bermanfaat. Nah, jadi ini ditanya oleh muridnya, wahai Syekh Zurarah, amalan apa yang afdal menurutmu? Ini sudah wafat nih Zurarah nih. Zurarah ibnu Abi Aufa menjawab, ridha dan pindik angan-angan. Nah, itu yang paling bermanfaat di sana. Ridha dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, dan pindik angan-angan. Artinya kadang menganggap bahwa diriku ini berumur panjang. Itu amal yang paling bagus di sana. Amal yang paling besar nilainya. Ridha dengan takdir Allah, dan kadang menganggap umurnya masih panjang lagi di dalam dunia ini. Yazid bin Maz'ur berkata, saya bermimpi bertemu dengan Al-Auza'i dalam tidur.
Lalu saya berkata, wahai Abu Ammar, tunjukkanlah saya kepada suatu amal yang saya buat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Al-Auza'i menjawab, tidaklah saya melihat di sana, di akhirat, derajat yang lebih tinggi daripada derajat ulama. Karena ulamanya di bawah kenabian. Kemudian derajat orang-orang yang susah. Maksudnya susah itu orang-orang yang sedih hatinya karena mengingat dosa-dosanya. Perawi terus berkata, Yazid adalah seorang syekh yang telah tua, maka ia senantiasa menangis sehingga gelap kedua matanya. Nah, Yazid bin Maz'ur bermimpi bertemu waliullah yang namanya Al-Auza'i. Dalam mimpi itu dia bertanya, amal apa yang paling mulia di sana? Yaitu adalah derajat ulama dan orang yang hatinya sedih karena mengingat dosa-dosa yang telah diperbuatnya itu. Lalu Syekh Yazid ini orangnya sudah tua, lalu senantiasa beliau menangis, menyesali.